tugas mekanika fluida 2 dengan membuat tugas mekanika fluida 2 dengan Renol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kita dari kelompok 4 tugas mekanika fluida dan hidrolika 2 bernama Osborne Renol. Saya Aditya Setiawan Prakoso dengan NIM A1023022. Saya Maria Dinata Putra Perdana dengan NIM A01230018. Dan saya Ferry Setiawan dengan NIM A01230016. Saya Muhammad Soni Nugroho dengan NIM A01230019. Dan ini adalah yang pertama kita lakukan yaitu memotong galon mineral setinggi 1/4 bagian atas. Setelah memotong, kita merapikan bagian yang kurang rapi. Yang kedua yaitu mengukur pipa akrilik sepanjang 50 cm. Lalu setelah diukur, kita potong sesuai dengan ukuran yang telah dibuat tadi. Yang ketiga yaitu kita membentuk pola lingkaran sebesar ukuran pipa akrilik. Yang keempat, setelah melubangi galon mineral tersebut, kita memasukkan pipa akrilik yang telah dipotong tadi, apakah pas atau tidak. Yang kelima, setelah merasa cukup pas, kita berikan lem tembak pada tepi lubang pipa tersebut. Yang keenam, setelah memberikan lem pada lubang pipa tersebut, kita meratakan lem dengan cara memutar-mutar agar lem tersebut merata dengan sempurna. Langkah ketujuh, kita melubangi bagian tutup botol dengan menggunakan solder seukuran dengan diameter alat suntik. Yang ke-8, selanjutnya kita memasangkan alat suntik pada tutup botol yang telah dilubangi tersebut. Langkah ke-9 yaitu memberikan lem pada sisi lubang pada tutup botol tersebut agar tidak terjadi kebocoran. Yang ke-10, kita memasangkan selang ukur pada lubang alat suntik tersebut yang ujungnya telah diberi jarum suntik. Yang ke-11, untuk membuat dudukan pada botol wadah tinta, kita menggunakan sisa potongan pipa akrilik yang kita sambung menggunakan lem Alteco, dan kita tekan agar lem melekat dengan sempurna.
Yang ke-12, kita merekatkan pipa akrilik tadi dengan botol untuk wadah tinta menggunakan lakban hitam. Sebagai mimpi tidurmu, lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu yang lalu. Yang ke-13, untuk menguatkan struktur dudukan, kita beri styrofoam pada sela-sela sambungan, lalu kita beri lem Alteco lagi. Kita lakukan langkah tersebut hingga bagian yang renggang tersebut tertutup dengan rapat. Serahkan saja pada yang Yang ke-14, kita beri penyangga pada bawah pipa akrilik agar tidak terlalu miring pipanya, dan kita beri lem beserta styrofoam pada pinggiran lubang akrilik agar tidak terjadi kebocoran. Yang ke-15, kita rangkai keran beserta sambungan keran yang akan disambungkan pada pipa akrilik tersebut. Setelah itu, kita sambung rangkaian tadi pada pipa akrilik menggunakan klem khusus untuk sambungan pipa. Yang ke-16, kita pasangkan wadah tinta beserta penyangga wadah tinta ke galon besar menggunakan lakban hitam yang kita lilitkan pada galon. Maafkanlah wahai sayangku, terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci diri. Dan inilah hasil akhir dari pembuatan alat Osborne Reynolds. Kau tahu diriku, ku tahu dirimu, kita sudah tak sendiri lagi. Setelah selesai pembuatan, kita masuk pada tahap uji coba yang bertujuan untuk mengecek fungsi-fungsi pada bagian-bagian alat tersebut serta mengecek apakah ada kebocoran pada alat tersebut atau tidak. Dan setelah melakukan tahap pengecekan, ditemukan kebocoran pada area keran, maka kita memberikan lem tembak pada drat keran dan pada sambungan keran yang menuju ke pipa. Kita kencangkan kembali keran dan sambungan keran tersebut, serta kita ratakan lem tembak yang tersisa pada luar-luar keran tersebut. Setelah itu, kita pasang kembali keran tersebut pada pipa akrilik. Lalu kita cek kembali apakah ada kebocoran tambahan atau tidak, dan ternyata tidak ada kebocoran lagi setelah penambahan lem tembak tersebut. Serahkan saja pada yang di atas sana. Setelah pengecekan selesai, kita masuk dalam tahap percobaan. Yang pertama, kita masukkan tinta kepada wadahnya, lalu kita beri air ke dalam galon yang telah disediakan. Aliran transisi atau aliran kritik. Aliran transisi atau aliran kritik merupakan aliran peralihan dari aliran laminer ke aliran turbulen. Aliran transisi terjadi apabila aliran fluida dalam pipa mulai tidak sejajar dengan dinding pipa. Hal ini terjadi bila fluida tersebut mencapai kecepatan kritis berada pada daerah antara aliran laminer dan turbulen. Dengan cara membuka keran air setengah, maka aliran akan berubah menjadi aliran transisi. Aliran laminer umumnya terjadi karena pengaruh kekentalan cukup dominan, sehingga partikel zat cair bergerak secara teratur menurut lintasan lurus. Aliran laminer sendiri adalah aliran fluida yang bergerak dengan kondisi lapisan-lapisan yang untuk dari aliran dan tidak berpotongan satu sama lain. Alirannya relatif mempunyai kecepatan rendah dan fluidanya bergerak sejajar. Jika keran air dibuka seperempat, maka akan membentuk sebuah aliran yang bernama aliran laminer. Aliran turbulen.
Aliran ini terjadi karena perubahan aliran akibat berkurangnya pengaruh kekentalan atau bertambahnya kecepatan aliran, sehingga partikel zat bergerak tidak teratur, atau pengertian lainnya adalah gerakan fluida yang ditandai dengan perubahan kekacauan dalam tekanan dan kecepatan aliran. Apabila keran air dibuka penuh, maka akan terjadi aliran turbulen. Oke, 1, 2